Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas ayat yang ke-223 berkenaan dengan bagaimana kita mendatangi istri kita masing-masing. Disambut Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah. Al-Quran menyatakan bahwa perempuan itu laksana sawah
tasbih sawah ini karena terkait dengan bibit yang kita bawa. Jadi ibarat apa yang kita bawa kaum laki-laki ini sebagai benih, biji-bijian yang siap ditanam, maka perumpamaan yang paling pas untuk kaum perempuan ibaratkan sebagai tanah yang siap untuk ditanami. Kenapa perumpamaannya ini adalah sawah ladang dan biji-bijian? Karena nanti akan terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Persis seperti laksana pertumbuhan tanam-tanaman itu. Tanam-tanaman akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan nutrisi yang baik. Anak-anak kita pun juga demikian. Anak-anak kita akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan gizi yang baik. Dan gizi bagi tanaman itu banyak berada di tanah dengan berbagai unsur haranya yang ada, nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri. Lantas perumpamaan bagi kita itu bagaimana? Baik dan tidaknya pertumbuhan anak-anak ini banyak ditentukan oleh kaum perempuan. Banyak ditentukan oleh kaum perempuan. Paling tidak kita bisa melihat perkembangan anak-anak kita itu mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang persusuan yang sempurna sampai 2 tahun. Menggambarkan persusuan yang sempurna adalah 2 tahun. Sampai hari ini tidak ada satupun ahli nutrisi, ahli gizi yang menyatakan bahwa ASI itu bisa diganti dengan susu formula. Sampai hari ini tidak ada yang berani mengatakan bahwa susu bisa diganti, ASI bisa diganti dengan susu formula. Karena kandungan susu formula selengkap apapun itu tidak akan mampu menggantikan kelengkapan nutrisi dan gizi yang ada di air susu ibu atau ASI. Makanya bisa kita lihat perkembangan anak-anak yang susu ibunya baik dengan anak-anak yang susu ibunya kurang baik. Ini secara fisik ini lebih bagus anak-anak yang disusui dengan baik oleh ibu. Oleh karena itu perumpamaan sebagai tanah yang siap ditanam ini merupakan perumpamaan yang sempurna menurut saya. Dan itulah salah satu keunggulan daripada Al-Quran yang banyak, yang hanya bisa digali, yang hanya bisa mengerti oleh para alim ulama yang mengerti bahasa Al-Quran. Kalau kita mungkin bisa baca itu udah untung ya. Bisa baca itu udah untung. Kadang-kadang baca itu juga masih belum benar macam pendek ya. Belum benar hukum sukun dan tanwinnya, belum benar hukum wakaf ibtida'nya. Masih banyak lah yang masih kita perlu pelajari. Oleh karena itu sekali lagi kita diingatkan Al-Quran fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka orang yang sehat akalnya tentu tidak akan sembarangan berkata dan mengomentari Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan man fasal Quran bi-ra'in falyatabawa atau alih. Barang siapa yang dengan seenaknya sendiri berkata atas nama Allah, atas nama Al-Quran, kemudian dia menafsiri dengan kekuatan rohnya saja, tanpa bimbingan wahyu, tanpa bimbingan ilmu yang memadai,
maka sebenarnya dia telah menempatkan satu kakinya di neraka. Niku teng donya tok niku sudah menempatkan satu kakinya di neraka. Bayat apa maka tahu kan? Maka dia siap-siap saja menempati posisinya di neraka. Artinya sudah dipastikan sebagai ahli. Hari ini banyak orang hanya karena kemampuan retorikanya yang baik, kemampuan berbahasanya yang baik, seenaknya aja ngomong tentang Allah tanpa dilandasi dengan ini. Makanya kenapa hal ini diancam dengan ancaman sangat berat? Karena berbahaya. Berbahaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berbahaya juga untuk orang lain. Berbahaya untuk agama. Berbahaya untuk agama juga. Bagi dirinya sendiri, dia telah merampas haknya Allah yang tentu Allah akan marah. Dia telah merampas haknya Rasulullah SAW sebagai penafsir tunggal daripada Al-Quran. Makanya ketika ditanya siapa yang menafsirkan Al-Quran, maka jawaban penafsir tunggal adalah Rasulullah SAW. Loh, kan ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Marawi, tafsir Baghawi, tafsir Muhammad dan sebagainya. Bukannya itu tafsir juga? Betul, itu adalah tafsir juga. Tapi tafsir yang tafsir atas nama Jalalain, atas nama Ibnu Katsir itu atas dasar tafsirnya Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak menafsirkan beliaunya sendiri, tapi atas dasar petunjuk-petunjuk yang ada, yaitu dari Rasulullah SAW. Makanya dalam ilmu tafsir itu ada tafsir Quran bil Quran atau tafsir ayat bil ayat. Yang kedua ada tafsir Quran bil hadis. Dan baru yang ketiga tafsir Quran bil ra'yi. Tafsir Quran bil ra'yi ini pun harus melewati fase Quran, hadis, baru ra'yi. Makanya dasar hukum ahlu sunnah wal jamaah itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ijma itu birra'yi, qiyas itu juga birra'yi. Ijma itu atas dasar logika pemikiran, qiyas itu juga atas dasar logika pemikiran. Tapi logika yang digunakan adalah logika Al-Quran. Kalau ijma itu logika bareng-bareng, pendapat saya A, pendapat jenengan A, pendapat jenengan A. Oh ternyata banyak yang A ya. Oh ya sudah, kita ijma. Ijma itu kumpul pendapatnya di satu. Sama dengan pendapat kita. Itulah disebut ijma. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ijma itu hidup dalam satu masa. Hidup dalam satu masa. Nah, kalau qiyas itu baru perorangan, pendapat individu-individu. Berarti sebenarnya ijma itu adalah pendapat individu yang kebetulan bersama atau sama dengan pendapat individu-individu yang lain. Begitu. Jadi tidak sembarang. Hadirin sidang rahmatullah. Jadi nisa'ul kharsul lakum faktu kharsakum. Kalau di tafsir maksud dibuat sepanjang lebar karena ini terkait dengan faktu kharsakum an-nasibtum itu. Yaitu tadi karena dalam sejarah perkembangan manusia pernah terjadi kehebohan yang sangat luar biasa ketika zaman Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya yang suka liwat. Liwat itu apa? Liwat itu mendatangi istri lewat jalan belakang. Ini mulai liwat itu. Hari ini banyak sebenarnya yang pelaku-pelaku liwat LGBT. Makanya sangat heran apabila banyak orang menuduh NU itu melegalisasi LGBT. NU pegangannya sudah nanti lipat. Itu hanya fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak suka dengan hadirin. Semoga hari ini hal-hal yang berbau NU itu sangat disoroti oleh mereka yang tidak
umat yatim. Hadirin rahmatullah. Di sini masih terkait dengan ayat 224, banyak sekali ya. Di sini qultu wa yahillu ma tuj'aluha wa wakilatuha bila khilafin. Wa yahillu dan dihalalkan ma tuj'al memiringkan istri, artinya mendatangi istri dari arah samping. Turun miring boleh apa-apa. Wa wakilatuha dan menengadahkan bila khilafin. Qalat Aisyah kan Rasulullah yaquluni fa aksala ra'sahu wa ana haidun makana yataqiu fi hujri wa ana haidun fayaqul. Terus bagaimana ketika kita bercengkrama dengan istri, kemudian istri dalam keadaan haid? Bercengkrama dengan istri dalam keadaan haid. Kemarin kan dikatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fantazil bisabil mahid. Tentang pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi perempuan-perempuan yang haid. Ini ada sebuah hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ini termasuk perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dalam sejarah perkembangannya secara manusiawi, ini keberadaan Sayyidatina Aisyah ini kemudian menjadi sebuah polemik sampai hari ini antara kaum ahli sunnah dan kaum syiah. Sempat terjadi persaingan yang agak kurang sehat, tapi kita ambil hikmahnya saja. Tapi kita lihat yang hikmahnya dilihat secara manusiawi antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Fatimah Zahra. Yang otomatis pada waktu itu sebenarnya kalau menurut usia ini lebih Sayyidatina Fatimah lebih sempurna. Jadi dirinya lebih muda. Kenapa? Karena cemburu yang begitu besar daripada Sayyidatina Aisyah terhadap Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Terus pokoknya karena saya cemburunya kadang-kadang terlontar ucapan-ucapan yang jadi manusia. Pernah terjadi sebuah eleng-eleng antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Fatimah Zahra. Nabi Rabi'ah oleh perawan. Kanjeng Nabi Rabi'ah unik dalam keadaan perawan. Sementara Rasulullah dalam keadaan lain halnya dengan ketika menikahi Sayyidatina Khadijah kan dalam keadaan janda. Sebagai anak Sayyidatina Fatimah yang jelas ibuku yang kamar ngomong ini jadi ya mau doa saja. Jadi dalam konteks hubungan kemanusiaan. Kenapa hal ini ada riwayat seperti ini? Supaya kita ini tetap memandang bahwa beliau-beliau ini manusia gitu. Bukanlah kita tidak salah jalan dalam memandang seperti Rasulullah SAW. Kenapa sampai hari ini Islam ini masih tetap terjadi murniannya? Karena kita masih objektif memandang Rasulullah. Ana basarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kamu, hanya saja Allah berwahyu kepadaku. Hanya itu saja. Soal kemanusiaan keistimewaan khususiyah kita semuanya tentu takdir tentang khususnya kepada Rasulullah SAW. Apa yang umatnya Kanjeng Nabi sing lecehnya Kanjeng Nabi kan enggak mau. Betul ya? Makanya itu. Napa jawabane sing Sayyidatina Fatimah Zahra? Ya menurut saya lebih istimewa ibuku Khadijah, karena walaupun beliau dalam keadaan janda mampu mendapatkan lancip.
daripada Aisyah perawan tapi gambar dudo. Dudo kan Kanjeng Nabi ya. Nah ini guyonan atau gimana? Nah ini menjadi sebuah ya untung Rasulullah itu menikahi Sayyidatina Aisyah karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Rasulullah tidak menikahi Sayyidatina Aisyah, maka separuh agama ini akan hilang. Makanya Rasulullah mengatakan kudu niswadinikum an hadil khair. Kudu ambillah niswadinikum separuh agamamu ini an hadil khair dari istriku Aisyah. Seandainya Rasulullah tidak ada Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka perempuan-perempuan ini tidak akan tahu bagaimana belajar tentang kondisi ketika haid dan Aisyah. Bagaimana sholatnya perempuan, bagaimana ketika banyak riwayat-riwayat yang kemudian menjadi sebuah konklusi, menjadi sebuah solusi hukum. Hanya karena ada riwayat yang datang dari Sayyidatina Aisyah. Soal kemudian terjadi pertentangan yang sangat luar biasa sampai terjadi pertempuran, yaitu perang Jamal. Perang Jamal antara Zubair bin Awam disupport oleh Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali pada waktu itu, karena Sayyidatina Aisyah menolak berbaiat kepada Sayyidina Ali terjadi pertempuran, yaitu perang Jamal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Sayyidatina Aisyah waktu itu naik unta. Unta itu bahasanya Jamal. Terus ya Jamalu, jangan dimaknai ya unta. Oh ya unta, bukan Jamal itu. Jadi Jamal itu bisa bermakna yang indah, wahai yang indah. Jamal itu kan indah, cakep, cantik itu loh. Jadi itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna banyak. Bisa bermakna banyak. Ya Jamal, diartikan ya unta.